Selanjutnya ada beberapa tools tambahan lagi yang kedepannya teman-teman akan gunakan ya. Misal kita mengimport gambar ini pesawat ya, misal saja seperti ini. Nah, di bawah ini ada beberapa tools yang disediakan oleh Canva. Ini bisa teman-teman gunakan semuanya ya. Ini bisa filter, ini bisa teman-teman untuk mengubah gambar sesuai dengan filter yang telah disediakan oleh Canva ya. Ada yang alami, kemudian bisa yang hangat, sejuk, vivid, lembut, dan lain-lain yang bisa untuk teman-teman gunakan. Kemudian ini ada sesuaikan untuk mengatur secara manual, mengatur intensitas cahaya ya, atau mengatur warna. Kemudian ini ada pangkas untuk memotongnya, untuk mengcrop dia dari gambar itu sendiri. Kalau teman-teman mau crop seperti ini, kayak gitu, bebas kayak gini misal. Nah, cara otomatis tercrop. Bisa juga dengan cara seperti ini cropnya ya, tapi dia bisa untuk kita kembalikan kayak gini. Tinggal kita ke bawah saja, otomatis dia akan kembali. Sedangkan untuk crop yang tadi itu akan memotong dari objek gambarnya. Kemudian ini ada balik, ada dua, ada yang horizontal dan vertikal, yang sangat berguna ya ketika teman-teman akan mendesain nantinya. Kemudian ini yang vertikal. Ini animasi untuk membuat animasi dari gambar ya, tetapi kita tidak menggunakan karena itu untuk video biasanya. Sedangkan untuk gambar itu tidak perlu kita gunakan animasi. Kemudian ada transparasi untuk mengatur transparannya. Kemudian ada lapisan. Nah, lapisan ini digunakan ketika teman-teman ingin mengatur objek ya. Misal kita ingin buat pesawat berada di belakang garisnya. Kita klik yang titik 6 ini, kita geser ke bawah. Kayak gitu. Ini seperti aplikasi dari Pixel Lab ya. Kemudian ini ada posisi untuk kita mengaturnya, baik satu langkah ke depan, ke belakang, atau langsung ke belakang, atau langsung ke depan kayak gini, atau maju kayak gini, atau ke paling belakang seperti ini, atau paling depan seperti ini. Itu bisa kita gunakan. Kemudian ada ratakan, ini untuk mengatur objek atau teks. Kita mau kasih rata atas, kiri, tengah, bawah, kanan, itu bisa kita gunakan ya. Kemudian geser, ini bisa kita gunakan untuk secara manual ya, ketika ada lebih jarak sedikit kayak gitu, untuk mengatur perlahan-lahan dari objeknya. Kemudian ada tanda hapus, dan ini tanda salin. Ketika teman-teman ingin membuat jadi dua objek, teman-teman klik, nah, sehingga bisa menjadi dua objek. Nah, di sini tadi ada efek ya. Nah, ini yang paling banyak akan kita gunakan juga nantinya. Ketika teman-teman pilih efek, itu ada penghapus latar belakang. Jadi ketika gambarnya itu punya latar belakang, misal teman-teman mau mengambil gambar gunung gitu ya. Di gunung itu di belakangnya ada langit gitu. Untuk menghilangkan langitnya, mau ambil gunungnya saja, itu teman-teman bisa menggunakan penghapus latar belakang. Kita buat ya, kita contohkan misal kayak gini. Misal kita buat gunung. Kemudian kita pilih yang foto, kita lihat semua, kemudian kita cari ya. Misal yang ini, kayak gini. Kita mau ambil cuma gambar gunungnya. Caranya kita ke efek yang ini, kemudian kita pilih yang penghapus latar belakang, kayak gitu. Dan kita tunggu. Dan seketika backgroundnya hilang ya. Ntar kita hapus dulu semuanya ya. Kayak gini.
sehingga yang ada itu cuma gambar gunung, dan ini bisa sangat bermanfaat ketika teman-teman mendesainnya. Mungkin paket umroh, biasa kan ketika orang membuat flyer umroh itu mereka memotong itu Ka'bahnya beda, kemudian kubah dari Masjid Nabawi, kemudian menggunakan pohon kurma mungkin dan lain-lain, atau gambar unta. Ketika teman-teman tidak punya gambar PNG, cuma foto, nah itu bisa kita ubah menjadi PNG hanya dengan satu kali klik kayak tadi ya. Kemudian ini ada penghapus ajaib, perluasan ajaib, edit ajaib, dan lain-lain. Kemudian bagaimana caranya untuk membuat efek blur pada sebuah objek ya, seperti ada, nanti kita akan lihat atau kita pelajari juga bagaimana membuat efek blur pada desain. Misal seperti ini, silakan teman-teman pilih ke efek. Nah ini untuk membuat efek bayangan ya pada objek kayak gini, itu untuk membuat secara otomatis kayak gitu. Kemudian ada fokus yang bisa kita atur dari ketajamannya gini, ini bisa kita gunakan ya kayak gitu. Kemudian ini ada buram. Nah ini yang paling banyak kita gunakan untuk membuat efek blur ya. Misal kayak gini, kita buat ya blur seperti ini kayak gini. Biasanya teman-teman lihat dari desain, misal mungkin di Moz TV atau di manapun, dan nanti kita akan pelajari untuk membuatnya. Jadi untuk membuat elemen-elemen itu seperti blur, misal kita buat koin atau bendera merah putih, atau biasa orang membuat bendera Palestina tetapi di posternya itu seperti blur ya benderanya, yaitu menggunakan tools yang ini kayak gitu. Untuk lebih jelasnya nanti insya Allah kita akan pelajari di kelas ya, di materi-materi membuat desainnya. Mungkin demikian untuk pengenalan dasar dari Canva, dan penjelasan tadi merupakan tools yang paling banyak yang akan kita gunakan di materi pembelajaran kedepannya, dan semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.